Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasma Indasari dengan NIM H0711813008. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema kriptografi kunci simetris DES dan AES. Yang pertama, DES atau Data Encryption Standard. Data Encryption Standard adalah salah satu algoritma kriptografi simetris, artinya kunci yang digunakan untuk proses enkripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma DES ini juga merupakan algoritma enkripsi blok cipher dengan panjang blok 64 bit dan dengan panjang kunci 56 bit yang bersifat rahasia yang dibagi shared secret. Shared secret sendiri merupakan sepenggal data yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Yang dimaksud sepenggal data di sini dapat berupa kata sandi atau password, passphrase atau kunci pada algoritma enkripsi. DES adalah standar, sedangkan algoritmanya adalah DEA atau biasa disebut Data Encryption Algoritma. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block dengan menggunakan skema Feistel. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit, panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Selanjutnya, skema Feistel. Blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal. Kemudian hasil permutasi awal di encipering sebanyak 16 kali atau biasa disebut dengan 16 putaran juga. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil encipering kemudian dipermutasikan dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau IP-1 menjadi blok ciphertext. Selanjutnya, pembangkit kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, maka dibutuhkan kunci internal sebanyak 16 buah, yaitu K1, K2 sampai K16. Kunci-kunci internal ini dapat dibangkitkan sebelum proses enkripsi atau bersamaan dengan proses enkripsi. Kunci internal dibangkitkan dengan kunci eksternal sebanyak 64 bit atau 8 karakter yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya, permutasi awal. Sebelum putaran pertama terhadap blok plaintext dilakukan permutasi awal dengan tujuan permutasi awal akan mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal seperti pada matriks berikut. Cara membaca tabel matriks yaitu dua entry di ujung kiri, 58 dan 50. Berarti pindahkan bit ke 58 ke posisi bit 1, kemudian pindahkan bit ke 50 ke posisi kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, encipering. Proses encipering terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran encipering. Setiap putaran encipering merupakan jaringan Feistel yang secara matematis dinyatakan sebagai Li sama dengan Ri kurang 1, Ri sama dengan Li kurang 1, SOR V Li kurang 1, K1. Selanjutnya, inversi permutasi IP-1. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan IP-1 seperti pada tabel berikut. Setelah itu, deskripsi terhadap ciphertext merupakan balikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang
sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Pada proses deskripsi, urutan kunci internal yang digunakan adalah K1, K2, sampai K16. Maka pada proses deskripsi, urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15, sampai K1. Untuk tiap putaran 16, 15, sampai 1, keluaran pada setiap putaran desipering adalah L1 sama dengan RI kurang 1, RI sama dengan LI kurang 1, SOR V RI kurang 1, K1. Yang dalam hal ini L16 adalah blok masukan awal untuk desipering. Blok R16 L16 diperoleh dengan mempermutasikan ciphertext dengan matriks permutasi. Selanjutnya, mode DES. DES dapat dioperasikan dengan mode ECB, CBC, OFB, dan CFB. Namun karena kesederhanaannya, mode ECB lebih sering digunakan pada paket komersil, meskipun sangat rentan terhadap serangan. Kemudian mode CBC lebih kompleks daripada EBC, namun memberikan tingkat keamanan yang lebih bagus daripada mode EBC. Mode CBC hanya kadang-kadang saja digunakan. Selanjutnya, keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IMB adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 27.057.594.037.927.936. Kemudian kemungkinan kunci. Jika serangan exhaustive cache dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Selanjutnya, implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik, chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik atau pada komputer mainframe IMB 3090. Selanjutnya, AES atau Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi simetrik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi informasi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca disebut ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plaintext. Algoritma AES ini menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bits untuk mengenkrip dan deskrip data pada blok 128 bits. Selanjutnya, algoritma Ringdale. Algoritma Ringdale merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 38 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Sama dengan DES, setiap blok dienkripsi dalam
dalam sejumlah putaran tertentu. AIS menetapkan panjang kunci 128, 192, dan 256, maka dikenal AIS 128, AIS 192, dan AIS 258. Dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 200 pangkat 128 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Selanjutnya, secara garis besar, algoritma Ringdale yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Itu di luar proses pembangkitan round key. Yang pertama, add round key, di mana proses yang melakukan operasi sort antara state awal atau plaintext dengan cipher key. Tahap ini disebut juga initial round. Yang kedua, putaran sebanyak nr-1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah: yang pertama itu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau biasa disebut Xbox. Yang kedua, shift rows, yaitu pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Yang ketiga, mix column, yaitu mengacak data di masing-masing kolom array state. Yang keempat, add row key, yaitu melakukan sort terhadap state sekarang round key. Tahap ini disebut juga nine rounds. Selanjutnya, algoritma Ringdale mempunyai 3 parameter. Yang pertama itu plaintext, yaitu array berukuran 16 byte yang berisi data masukan. Kedua, ciphertext, array berukuran 16 byte yang berisi hasil enkripsi. Yang ketiga, key, yaitu array berukuran 16 byte yang berisi kunci ciphering yang disebut juga cipher key. Dengan 16 byte, maka blok data dan kunci yang berukuran 128 byte dapat disimpan di dalam array 16 elemen. 16 kali 8 sama dengan 128. Kemudian selama kalkulasi plaintext menjadi ciphertext, status sekarang dari data disimpan di dalam array of byte 2 dimensi, state, yang berukuran n rows kali n calls. Untuk blok data 128 bit, ukuran state adalah 4 kali 4. Enkripsi. Blok plaintext disimpan di dalam matrix of byte yang bernama state dan berukuran n rows kali n calls. Untuk kolom. Untuk blok data 128 bit, ukuran state 4 kali 4. Bisa dilihat dari gambar. Selanjutnya, pembangkitan kunci. Tiap putaran menggunakan kunci berbeda. Kunci dibangkitkan dari kunci eksternal 16 byte menjadi array 32 byte word. Selanjutnya, saya akan melanjutkan implementasi dari DES. Untuk yang ini, untuk pendefinisian fungsi. Yang pertama, hex to bin akan diubah ke biner diubah jadi hex, biner diubah jadi integer diubah jadi biner diubah jadi string diubah jadi biner, bit untuk sort. Selanjutnya, fungsi permutasi digunakan untuk menerima argumen list sebagai input. Selanjutnya, dilakukan inverse initial permutation. Selanjutnya, kunci eksternal dibangkitkan menggunakan matriks permutasi
seperti PC1 dan PC2. Kemudian dilakukan operasi pergeseran yang bersifat correcting, dilakukan matriks permutasi expansion. Kemudian dilakukan proses substitusi dengan menggunakan 8 buah kotak Xbox seperti yang dilihat S1 sampai S8. Kemudian sub permutation atau sub K digunakan untuk melakukan matriks permutasi Xbox. Kemudian fungsi transformasinya ini. Kemudian dilakukan enkripsi des seperti itu. Kemudian print enkripsi des, kita tulis di sini ilkom. Kemudian cryptoid. Di sini setelah itu akan keluar kode seperti ini, terus dimasukkan ke print deskripsi. Terus kita salin cryptoid, akan menghasilkan output ilkom seperti ini. Kemudian implementasi ICE. Yang pertama itu dilakukan fungsi split byte untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa byte. Membuat matriks. Kemudian kita akan membuat matriks seperti ini. Selanjutnya isi matriks digeser secara wrapping 3 baris terakhir. Kemudian ini untuk mengkonversi bin ke integer. Seperti ini juga hexa dikonversi menjadi biner. Kemudian seperti yang tadi Xbox-nya yang ini, cuma kalau des itu cuma satu, kalau ICE itu digabung semua seperti ini. Kemudian digabung semua. Kemudian pembuatan kunci menggunakan fungsi rcon dan fungsi sort. Kemudian pencocokan jenis kunci, yaitu ada 3 itu jenis kunci. Yang pertama 128, 192 dan 256. Kemudian pembuatan kunci untuk word, short word dan recon word. Kemudian fungsi biner to hex mengubah bilangan biner. Untuk mengubah bilangan biner sama seperti sort on gv. Kemudian untuk menggunakan transformasi mix kolom yang akan mengalihkan setiap array menggunakan Gaulish multiplication. Kemudian matriks multiplication 256 berfungsi untuk perkalian matriks. Seperti itu. Ini deskripsinya. Kemudian kita masukkan key. Di sini key yang pertama itu 1, 2 dan seterusnya. Key 2 A, B, C dan seterusnya. Key 3 A, S, D, V, A dan seterusnya. Di sini print encryption-nya ilmu komputer 18. Kemudian itu kita tulis key seperti yang ini. Terus akan menghasilkan kode seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian di sini print description-nya 5
556 dan seterusnya kita tulis key ketiga ini, kemudian akan menghasilkan output juga seperti ini. Ini tadi key untuk yang pertama, print enkripsi AAA, sama aja prosesnya yang tadi. Untuk print deskripsi yang outputnya ilmu komputer, yang ini kita salin ini kita salin kodenya, terus kita masukkan ke sini, terus kita tulis ulang ini seperti itu. Jadi untuk implementasi DES dan AIS cukup sekian. Terima kasih atas